Halo semuanya, kembali lagi di channel Jiguk Tech. Di video kali ini aku akan nge-compare dan juga ngebandingin antara Poco F6 versus Realme GT 6. Ya, memang kedua HP ini memiliki segmen yang berbeda ya, dan harganya juga ini berbeda, 2 jutaan lebih mahal di Realme GT 6. Tapi karena banyak banget yang ngebandingin kedua HP ini, jadi langsung aja kita compare kedua HP ini. Oke, yang pertama kita akan ngebahas dari segi desain dan juga build quality-nya. Nah, untuk desainnya menurut aku pribadi di sini aku lebih suka desain di Realme GT 6 ya, karena kelihatan lebih mewah aja daripada di Poco F6. Tapi untuk finishing bodinya di sini aku lebih suka di Poco F6 ya, karena gak gampang nyiplak sidik jari. Kalau di Realme itu gampang sekali nyiplak sidik jari ya, gampang kotor gitu. Kemudian untuk build quality-nya jelas di sini lebih bagus, lebih solid dan juga lebih mewah di Realme GT 6 ini ya, karena untuk backdoor-nya ini menggunakan kaca sepertinya ya. Lebih solid daripada di Poco F6, dan bobotnya juga ini sedikit lebih berat di Realme GT 6 ya, jadi lebih mantap di Realme GT 6. Tapi ya masalah desain ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing guys. Kemudian untuk di bagian layarnya, kedua HP ini memiliki spesifikasi layar yang mirip-mirip guys ya, tapi di Realme GT 6 itu menggunakan layar curved display ya, jadi di bagian sampingnya itu melengkung. Kalau di Poco F6 itu flat ya, jadi kerasa lebih mewah di Realme GT 6 ya. Tapi kembali lagi ke selera kalian masing-masing, soalnya lebih banyak yang suka layar flat di Poco F6. Kemudian panelnya di Realme GT 6 itu udah menggunakan LTPO AMOLED ya, kalau di Poco itu masih menggunakan AMOLED biasa. Jadi untuk refresh rate-nya ini bisa auto dari 1 sampai 100 Hz ya. Jadi untuk konsumsi dayanya ini bisa lebih efisien di Realme guys. Kemudian untuk brightness maksimalnya ini lebih tinggi di Realme GT 6 ya, di 6000 nits guys ya. Kalau di Poco itu di 2400 nits. Kalau untuk brightness standar harian di Poco itu di 1200 nits, kalau di Realme itu di 1600 nits ya. Jadi jelas ini kalau dipakai itu kerasa lebih terang sedikit di Realme GT 6 ya, walaupun di Poco F6 itu juga udah termasuk terang guys. Dan untuk perbedaan lain itu dari segi ketahanan layarnya, di Poco itu menggunakan Gorilla Glass Victus, kalau di Realme itu menggunakan Gorilla Glass Victus 2 ya, jadi satu tingkat lebih bagus di Realme GT 6. Untuk kualitas panelnya juga di sini aku lihat itu lebih bagus di Realme GT 6 ya, warnanya itu lebih adem daripada di Poco F6. Tapi lagi-lagi di Poco F6 itu juga udah termasuk bagus ya panelnya. Kemudian untuk bezelnya sih ini keduanya udah sama-sama tipis sih guys ya, di bagian bawah dan juga di bagian atas. Tapi kalau di bagian bawah di sini agak sedikit lebih tipis di Realme guys ya. Tuh. Ya, agak sedikit lebih tipis di Realme GT 6. Kemudian untuk responsivitas layarnya di sini sama-sama responsif, gak ada delay ataupun ghost toss sama sekali. Untuk haptic feedbacknya di sini sama-sama enak sih guys ya, di Poco itu enak, di Realme GT 6 itu enak, tapi powernya itu lebih kerasa di Realme GT 6. Oke, kemudian untuk di bagian speakernya kedua HP ini sama-sama stereo speaker ya, di bagian bawah dan juga di bagian atas. Dan untuk kualitasnya menurut aku kedua HP ini udah sama-sama kenceng, sama-sama bagus. Tapi kalau didengerin itu sedikit lebih lantang di Realme GT 6 guys ya. Kalian denger aja sendiri dan nilai aja sendiri di sini. Oke, selanjutnya dari segi performanya kedua HP ini sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 8S Gen 3 ya. Tapi di Poco F6 yang aku pakai ini yang varian 8/256GB. Kalau di Realme itu 12/256GB. Tapi di Poco itu ada yang varian 12/512GB guys. Untuk skor Antutunya di sini mirip-mirip guys ya, jadi nggak terlalu beda jauh. Untuk skor Antutunya di 1.400.000-an poin. Untuk memorinya juga ini mirip-mirip ya, soalnya sama-sama menggunakan UFS 4.0. Untuk performa sehari-hari sih keduanya udah sama-sama lancar, sama-sama enak, mirip-mirip aja. Soalnya chipsetnya juga sama, untuk buka tutup aplikasi ini sama-sama enak guys. Kemudian untuk main game di sini aku bakal ngetes 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Genshin Impact.
Untuk game Mobile Legends di kedua HP ini sama-sama bisa disettingan ultra di 120 fps, dan di kedua HP ini sama-sama lancar guys ya, sama-sama stabil, gak ada frame drop sama sekali. Ini keduanya udah aman banget. Untuk suhunya di Poco itu di angka 42 derajat Celcius, kemudian di Realme di 36,5 derajat Celcius. Untuk game PUBG Mobile, kedua HP ini juga sama-sama bisa disettingan smooth ultra ekstrim, jadi bisa tembus sampai 120 fps. Dan untuk gameplaynya kedua HP ini juga mirip-mirip ya, sama-sama nggak bisa stay di 120 fps, tapi untuk rata-ratanya itu di Poco ada di angka 111 fps, kalau di Realme itu di 115 fps. Dan untuk suhunya di Poco itu di 45,9 derajat Celcius, dan di Realme GT 6 di 45,5 derajat Celcius. Untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan highest di 60 fps. Untuk Poco F6 itu dapatin rata-rata fps di angka 52,8 fps. Sementara di Realme GT itu dapetin di 54 fps untuk fps rata-ratanya. Jadi untuk performanya ini mirip-mirip sih guys ya, nggak terlalu beda jauh ya untuk performanya. Tapi untuk suhunya di Poco F6 itu ada di angka 46,5 derajat Celcius, sementara di Realme GT 6 di 48 derajat Celcius ya. Memang agak sedikit lebih panas di Realme GT 6 sih, tapi perbedaannya itu nggak jauh banget. Oke, kemudian untuk di bagian kameranya, nah di Poco F6 ini menggunakan kamera beresolusi 50 megapiksel dengan OIS, dan satu lagi kamera ultrawide 8 megapiksel ya, jadi cuma dua kamera aja. Kemudian di Realme GT 6 ini menggunakan kamera beresolusi 50 megapiksel, ada OIS, kemudian 50 megapiksel kamera tele, dan 8 megapiksel kamera ultrawide guys ya. Jadi ini untuk konfigurasi kameranya ini lebih lengkap di Realme GT 6. Dan untuk kamera depannya di Poco itu di 20 megapiksel, dan di Realme GT 6 itu di 32 megapiksel. Untuk hasil foto di siang hari sebenarnya udah sama-sama bagus ya di kedua HP ini, tapi di sini memang dari segi warna dan dynamic range-nya ini lebih bagus di Realme guys. Apalagi kalau udah di zoom, ini jelas lebih bagus di Realme GT 6 ya, karena ada lensa telenya. Jadi detailnya itu lebih bagus di Realme GT 6. Untuk ultrawide-nya ini lebih lebar di Poco ya, tapi untuk hasilnya aku lebih suka di Realme, warnanya itu lebih keluar. Kalau untuk foto selfie di sini detailnya itu sedikit lebih bagus di Realme guys. Untuk foto malam di sini Poco lebih bersih ya dari bias cahaya, tapi untuk detailnya dan juga warnanya memang di sini Realme lebih baik guys. Oke, ini dia untuk perekaman dari Poco F6 dan Realme GT 6 di resolusi 4K di 60 fps ya. Keduanya udah sama-sama stabil sih guys ya. Dan untuk warnanya di sini di Realme GT 6 itu lebih terang. Untuk dynamic range-nya ini mirip-mirip. Tapi di sini untuk FPS-nya itu lebih smooth di Realme GT 6 ya. Ini kita coba agak lari. Nah, di sini di F6 itu jitternya lebih berasa ya daripada di Realme. Ya lebih bagus di Realme sih ya, jitternya itu lebih minim. Oke. Dan ini untuk di resolusi 1080 di 30 fps ya. Di Realme GT 6 itu bisa pindah-pindah lensa ya, ke ultrawide, ke tele 4 kali, ke ultrawide lagi. Kalau di Poco itu gak bisa guys ya, cuma bisa di zoom manual aja, gak bisa pindah lensanya guys tuh. Wah, ini sih kekurangan dari si Poco guys, gak bisa pindah-pindah lensa di resolusi manapun cuy. Tuh kan kalau bisa pindah-pindah lensa kan ini enak. Ke lensa 2 kali, ke 4 kali, ke ultrawide, Kalau di Poco itu gak bisa sama sekali guys. Dan untuk kestabilannya juga ini lebih minim jitter di Realme GT 6 sih ya. Dan untuk resolusi maksimal kamera depan di Poco itu 1080 60 fps, kalau di Realme bisa 4K 30 fps. Tapi jujur sih kalau untuk kualitas kamera depan ini aku masih lebih suka di Poco guys ya. Tuh, kalian bisa lihat aja sendiri untuk hasil videonya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari segi baterai dan juga chargingnya. Nah, untuk baterainya di Poco ini menggunakan baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan di 90 watt. Sementara di Realme GT 6 itu baterainya di 5500 mAh ya. 500 mAh lebih besar daripada Poco F6. Dan pengecasannya juga ini lebih besar di 120 watt.
Untuk ketahanan baterainya memang di sini lebih awet di Realme GT 6 guys ya. Ini dapetin SOT di 7 jam 12 menit. Kalau di Poco F6 itu dapetin SOT cuma 5 jam 56 menit aja ya. Jadi lebih awet di Realme GT 6. Untuk pengecasannya juga ini lebih cepat di Realme GT 6 ya, dari 2% sampai 100%. Di Poco itu butuh waktu sekitar 38 menit. Kalau di Realme GT 6 itu butuh waktu sekitar 27 menit aja. Jadi lebih cepat di Realme GT 6 dan baterainya juga lebih awet di Realme GT 6. Kemudian dari segi softwarenya di Poco F6 ini menggunakan Xiaomi HyperOS ya versi 1.0 dan Androidnya ini ada di Android 14. Kemudian di Realme itu menggunakan Realme UI 5.0 dengan Android di Android 14 guys. Dan untuk jaminan update-nya ini sama-sama dapetin 3 kali update Android dan 4 tahun security patch ya. Jadi ini sama aja untuk garansi atau jaminan update softwarenya. Dan untuk UI-nya di sini aku lebih suka di Realme UI sih guys ya. Ini jelas banget, kayak lebih smooth, lebih gak ada iklan gitu ya. Kalau di Poco F6 itu ada beberapa iklan ya. Kalau buka-buka aplikasi-aplikasi bawaan seperti App Manager kadang ada iklan di Poco F6. Tapi kalau di Realme GT 6 itu sejauh ini aku belum nemuin iklan guys. Dan UI-nya juga itu lebih smooth, buka tutup aplikasi atau pindah-pindah itu kayak lebih smooth di Realme GT 6 sih guys ya daripada di Poco F6. Oke, mungkin itu aja untuk video compare antara Poco F6 versus Realme GT 6. Ya memang kalau diadu itu memang lebih bagus di Realme GT 6. Tapi kalau secara value itu lebih baik di Poco F6 ya. Karena dengan performa yang sama dan beberapa hal yang mirip-mirip, itu harganya jauh lebih murah di Poco F6. Apalagi di Poco F6 itu ada varian 512 GB ya. Jadi ini ya value-nya memang lebih worth it di Poco F6. Tapi kalau kalian pengen layar yang lebih bagus, kemudian build quality yang lebih oke dan kamera yang lebih bagus, ya memang Realme GT 6 itu adalah pilihan yang lebih bagus daripada Poco F6 guys ya, dengan nambah sekitar 2 jutaan guys. Ya intinya kedua HP ini sama-sama worth it, jadi sesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan kalian masing-masing. Oke, mungkin di situ aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video selanjutnya.